Kisah ini bermula dari tayangan singkat yang mengungkap kehidupan seorang pria berusia 57 tahun bernama Phil Hiob, seseorang yang baru saja keluar dari penjara setelah menjalani hukuman panjang atas kasus pembunuhan tingkat pertama. Bertahun-tahun hidup dalam kesulitan dan kegelapan membuatnya nyaris lupa seperti apa rasanya berharap, hingga tanpa diduga keberuntungan menghampirinya. Ia memenangkan jackpot dengan jumlah fantastis, ratusan juta yang membuatnya untuk pertama kali merasakan kebahagiaan sejati. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan sukacita, seolah dunia akhirnya berpihak padanya. Namun, takdir ternyata jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Hanya dalam waktu 3 jam, seluruh uang itu lenyap tanpa sisa. Beberapa saat kemudian, Phil Hiob berdiri di tepi atap sebuah kasino, menggenggam rokok dengan tangan gemetar. Air mata mengalir di wajahnya, sementara dadanya terasa sesak oleh penyesalan. Ia melampiaskan amarah pada dirinya sendiri, suaranya parau dan terputus-putus oleh isak yang tertahan. Di saat itulah seorang pria mendekat dari belakang. Sosok itu mengenakan setelan hitam rapi, wajahnya tenang dan dingin tanpa ekspresi. Ia seolah memahami isi hati Phil Hiob, mengingatkannya pada masa lalu yang kelam dan pada kesalahan-kesalahan yang tak pernah benar-benar bisa ditebus. Ia menyebutkan tentang putri terkenal yang menjauh darinya, tentang utang dan ketakutan yang membuat hidup Phil Hiob terasa lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Pria bersetelan hitam lalu menawarkan sebuah kesempatan. Ia berjanji memberikan uang dalam jumlah yang mampu mengubah hidup Phil Hiob sepenuhnya, kemudian menyerahkan sebuah tas kecil berisi uang dengan nilai yang nyaris mustahil dipercaya. Dijelaskannya bahwa dari tas itu, Phil Hiob bisa mengambil 1 juta won setiap detik. Namun ada peringatan yang menyertai tawaran tersebut bahwa selama 3 jam terakhir Phil Hiob telah melakukannya tanpa henti, dan setiap kali uang diambil, sesuatu yang terhubung dengannya akan berkurang. Peringatan itu tenggelam oleh mabuk keserakahan. Phil Hiob terpukau oleh jumlah uang di hadapannya hingga kehilangan nalar. Ia tertawa terbahak, melompat kegirangan seperti orang kehilangan akal. Dalam pikirannya hanya ada satu keyakinan bahwa ia telah menghasilkan puluhan miliar dalam hitungan jam dan kini pantas memasuki ruang VIP, tempat ia yakin nasibnya akan berbalik selamanya. Tanpa disadari, tubuhnya mulai berubah. Semakin banyak uang yang ia ambil, tubuhnya terasa semakin ringan. Kekuatan perlahan menghilang, daging menyusut, tulang-tulang menonjol keluar. Namun Phil Hiob tak peduli. Ia terus melompat kegirangan di tengah hujan uang, seolah perubahan mengerikan itu tak ada artinya. Pria bersetelan hitam memperhatikannya dengan napas berat dan senyum dingin yang samar. Kondisi Phil Hiob kini mengerikan, tubuhnya menyerupai kerangka hidup yang nyaris runtuh. Meski demikian, di dalam benaknya masih terpatri rasa bangga karena ia yakin masih menghasilkan uang setiap detik. Tak lama kemudian, batuk keras mengguncang tubuhnya. Ia jatuh di antara tumpukan uang, tubuhnya kurus kering seperti kayu lapuk. Ia masih bernapas, namun hidupnya tinggal nama. Pria bersetelan hitam menunduk, menatapnya seolah sedang mengamati hasil sebuah eksperimen. Ia menyayangkan ketidakmampuan Phil Hiob untuk berhenti ketika berat badannya telah jatuh ke titik mematikan. Padahal satu pandangan ke cermin saja sudah cukup untuk menyadarkan bahwa setiap uang yang diambil dibayar dengan tubuhnya sendiri. Dengan senyum tipis, pria itu berbalik pergi. Uang-uang berterbangan di udara menutup tubuh Phil Hiob yang akhirnya mati tertimbun harta yang sepanjang hidup ia kejar. Sosok bersetelan hitam melirik dompet kartu identitas Phil Hiob sambil tertawa pelan, lalu membatin tentang siapa yang akan menjadi penerima berikutnya dan apa yang akan ia korbankan. Waktu bergeser. Kini tampak seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Geumbo berdiri sebagai pelayat utama di pemakaman orang tuanya. Air mata mengalir di pipinya, namun ada tekad kuat dalam sorot matanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tumbuh menjadi orang sukses, menempuh pendidikan di universitas ternama, dan memberikan kehidupan yang layak bagi kakak perempuannya, Cheon Eun Hwa. Ia teringat makna nama mereka yang melambangkan emas, perak, dan harta, sebuah harapan orang tua agar keduanya menjadi manusia berharga. Sumpah itu ia tanamkan dalam-dalam, bertekad mengubah hidup mereka. Eun Hwa memeluk adiknya dengan senyum lembut di balik air mata, terharu oleh ketulusan dan kebaikan hati Geumbo, sambil membayangkan masa depan cerah yang menantinya. Namun waktu berlalu dan kenyataan tidak seindah harapan. Saat Geumbo berusia 17 tahun, ia telah berubah jauh dari bayangan masa kecilnya. Tubuhnya membesar tak terkendali, menyerupai seekor kuda Nil. Hari-harinya dihabiskan untuk makan dan tidur, sementara di sekolah ia menjadi sasaran ejekan 2 perundung yang menjadikannya bahan olok-olok. Mereka mempermalukannya di depan umum, menyebutnya dengan julukan kejam dan mengabadikan penghinaan itu dalam foto. Amarah membara di dada Geumbo, kebencian yang ia pendam dalam hati. Ia bersumpah tak akan pernah memaafkan mereka, meski hanya bisa meluapkan makian dalam diam.
Di tengah penghinaan itu, seorang gadis bernama Shin A muncul dan menegur para perundung dengan tegas. Keberaniannya membuat jantung Geumbo berdebar kencang. Ia terpesona oleh ketegasan dan kecantikannya, merasa terselamatkan. Namun ketika salah satu perundung mencoba merendahkannya dengan sikap kasar, amarah di dalam diri Geumbo hampir meledak. Ia menahannya dengan susah payah, memilih diam sambil bersumpah suatu hari akan membuktikan dirinya. Ia membayangkan masa depan di mana para perundung itu terjebak dalam kehidupan menyedihkan, sementara dirinya berjalan di kampus indah bersama Shin-ai dikelilingi bunga sakura. Dalam khayalannya, Shin-ai memperkenalkannya pada keluarga dan bahkan kakaknya jatuh simpati padanya sejak pandangan pertama. 8 tahun berlalu. Geumbo kini berusia 25 tahun dan bekerja sebagai buruh produksi biasa. Saat istirahat, ia merokok sambil menatap layar ponsel, melihat unggahan Shin-a yang sedang berlibur mewah di luar negeri bersama Jun, salah satu perundung masa lalunya. Amarah dan luka kembali menyatu di dadanya. Ia tak lagi bisa menyangkal kenyataan bahwa perempuan yang ia cintai telah memilih orang lain. Pesan dari kakaknya muncul di ponselnya, membawa kabar promosi jabatan yang sempat menghadirkan sedikit kehangatan di hatinya. Ia memberi selamat dengan tulus, namun kebahagiaan itu segera sirna ketika atasannya memarahinya dengan kasar dan memaksanya kembali bekerja. Dengan kepala tertunduk, Geumbo berjalan mengikuti perintah, mencoba menenangkan diri dengan keyakinan bahwa hidup suatu hari akan membaik. Harapan kecil itu hancur beberapa hari kemudian. Eunhwa tiba-tiba jatuh sakit parah dan dilarikan ke rumah sakit. Diagnosis dokter menghantamnya tanpa ampun, menyebut penyakit leukemia yang membutuhkan perawatan mahal dan segera. Dunia terasa runtuh di hadapan Geumbo. Ia tak pernah membayangkan bahwa kakak yang baru saja meraih kebahagiaan harus terbaring lemah menunggu nasib. Di depan ruang perawatan, Geumbo menyadari betapa kejamnya hidup. Ia merasa kerja keras tak selalu berujung pada keberhasilan. Dan mimpi indah seolah hanya milik mereka yang sejak awal beruntung. Kepahitan memenuhi hatinya, penyesalan datang bertubi-tubi karena merasa tak pernah memberi kakaknya kesempatan menikmati hidup sepenuhnya. Saat ia pulang dengan kereta bawah tanah, kelelahan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Ia disingkirkan dengan kasar oleh seorang petugas, dipaksa menerima kenyataan betapa kecil dan tak berdayanya dirinya. Duduk terpojok di antara kerumunan, ia menatap layar ponsel sekali lagi, mencoba melarikan diri sejenak dari kenyataan yang terus menekannya. Akun media sosial itu tak memiliki pengikut maupun yang diikuti. Kosong seolah tak pernah benar-benar hidup. Namun riwayat pencariannya justru dipenuhi nama dan akun teman-teman sekolah lamanya. Hampir setiap hari ia mengunjungi profil mereka, memperhatikan dari kejauhan tanpa pernah berani menekan tombol apapun. Ia hanya melihat dalam diam, seakan keberanian sekecil itu pun tak lagi tersisa. Di layar ponselnya, satu persatu kehidupan orang-orang itu terpampang tanpa ampun. Teman-teman yang dulu gagal ujian masuk perguruan tinggi kini belajar di luar negeri dengan uang orang tua mereka. Ada yang berkeliling Eropa bersama pacar cantik, ada yang merayakan kelulusan ujian pegawai negeri dengan pesta meriah. Beberapa sudah mengelola bisnis keluarga dan dipanggil bos sejak usia 20-an. Mobil mewah, pernikahan megah, rumah baru hadiah orang tua, semuanya muncul silih berganti. Foto-foto tentang anak-anak, makan malam keluarga, perjalanan ke luar negeri, hotel mewah, restoran eksklusif, dan barang bermerek lewat begitu saja di depan matanya. Semua itu terasa seperti potongan dunia lain yang takkan akan pernah ia dan kakaknya masuki. Setiap gambar seolah mengejek hidup yang mustahil mereka capai, membuat dadanya semakin sesak. Tanpa disadari, jarinya berhenti pada satu foto. Seorang perempuan yang dikenal banyak orang dengan julukan Putri Kecantikan berdiri di tepi laut mengenakan bikini. Tubuhnya berkilau diterpa matahari, tampak sempurna seperti lukisan. Pandangan Geumbo terkunci di sana. Ia membesarkan gambar itu, matanya dipenuhi campuran hasrat dan iri hati yang sulit dijelaskan. Menatapnya terlalu lama seperti orang yang kehilangan kesadaran. Ia tak menyadari tatapan seorang wanita di sampingnya yang memandangnya dengan jijik sebelum akhirnya bangkit dan pergi. Dalam upaya mencari reaksi, Geumbo sempat menunjukkan foto itu kepada seorang polisi tua yang duduk tak jauh darinya. Pria itu hanya melirik sekilas lalu mengangguk ringan, seolah pemandangan semacam itu sudah biasa baginya. Namun saat layar ponsel menghitam, kenyataan kembali menghantam keras. Ia baru sadar bahwa media sosial yang dibukanya untuk melupakan depresi justru menyeretnya semakin dalam ke dasar kenyataan pahit. Ia melihat dengan jelas betapa tertinggalnya hidupnya, betapa mustahil baginya menjalani kehidupan normal dan tenang seperti orang lain. Kepalanya terasa ingin pecah, tangannya memegang kepala dengan napas berat, dipenuhi amarah dan keputusasaan.
Sesampainya di rumah, ia duduk sendirian sambil menenggak alkohol. Bir dan camilan tak terasa di lidahnya. Ia membaca berbagai informasi tentang penyakit kakaknya, tentang kanker darah yang membutuhkan biaya pengobatan luar biasa besar, tentang transplantasi sumsum tulang yang nilainya mencapai miliaran. Gajinya dan gaji kakaknya selama ini sudah habis untuk melunasi utang orang tua mereka yang telah meninggal. Tak ada tabungan, tak ada cadangan, tak ada harapan. Masuknya kakaknya ke rumah sakit berarti ia tak lagi bisa bekerja. Semua beban kini jatuh di pundak Geumbo, biaya pengobatan, sewa rumah, dan kebutuhan hidup lain, semuanya bertumpu pada gajinya yang pas-pasan. Air mata jatuh ke meja bercampur dengan alkohol yang ia teguk. Dalam hati ia merasa seolah kematian adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Pikirannya melayang pada asuransi yang pernah diambil kakaknya atas namanya dan telah aktif selama 2 tahun. Jika ia mati, uang asuransi itu bisa digunakan untuk pengobatan. Amarahnya sempat meledak karena kakaknya tak mengambil asuransi untuk dirinya sendiri, namun jauh di dalam hati, ia tahu kakaknya terlalu baik untuk memikirkan diri sendiri. Kesadaran itu membuat sebuah keputusan mengeras di benaknya. Jika ada yang harus mati, maka biarlah dirinya. Ia terus minum hingga matanya memerah. Di saat itulah sebuah suara terdengar di hadapannya, tenang namun berat, menanyakan apakah ia benar-benar punya keberanian untuk mati. Geumbo terkejut, bir di tangannya jatuh. Ia mengangkat kepala dan melihat seorang pria asing berdiri di sana. Suaranya datar namun mengandung tekanan aneh, menyebut bahwa hidup tanpa tujuan lalu mati begitu saja adalah kebodohan terbesar. Geumbo membetulkan kacamatanya dengan gugup, mencoba memahami kehadiran orang asing itu. Pria tersebut menyampaikan bahwa ia hanya muncul di hadapan orang-orang yang sangat membutuhkan uang, lalu menyebut akan memberinya jumlah yang cukup untuk mengubah seluruh hidupnya. Geumbo terpaku, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang siapa pria ini dan bagaimana ia bisa masuk, mengingat pintu rumah terkunci rapat. Namun penampilan pria itu sama sekali tak mencurigakan. Rambutnya tersisir rapi seperti baru keluar dari salon mahal. Setelahnya pas sempurna, seolah dibuat khusus oleh penjahit kelas atas. Wajahnya bersih, kulitnya bercahaya, matanya tenang. Segalanya memancarkan aura orang berkelas dan berpengaruh. Geumbo sempat mengira ini mungkin orang kaya yang ingin beramal atau bagian dari proyek amal. Namun kecurigaan segera berubah menjadi kemarahan. Ia membayangkan kemungkinan ini hanya lelucon kejam seperti video-video murahan yang menjadikan penderitaan orang miskin sebagai hiburan. Wajahnya menunjukkan kebencian dan rasa malu pada dirinya sendiri. Ledakan emosi tak tertahan. Dengan suara bergetar dan penuh amarah, ia meluapkan semua rasa sakitnya, mempertanyakan apakah penderitaan keluarganya bisa ditebus dengan uang. Ia menantang pria itu dengan jumlah fantastis 1 miliar, 10 miliar, dan mendorongnya dengan putus asa. Namun pria itu tetap tenang, menyatakan bahwa semua itu bisa ia berikan, bahkan lebih. Tangan pria itu sempat menyentuh bahunya dengan ringan, mengajaknya membayangkan dunia di mana uang itu bisa menyelamatkan kakaknya dan memberi kesempatan untuk melakukan semua hal yang selama ini hanya ditunda. Ia menyebut bahwa semua itu mungkin dengan syarat tertentu yang sepenuhnya bergantung pada cara berpikir Geumbo. Kata mindset bergaung di kepalanya. Ia teringat seluruh tahun hidupnya yang dihabiskan dengan harapan palsu tentang masa depan cerah yang tak pernah datang. Ia melihat dirinya yang dulu, bocah polos yang bermimpi berjalan di kampus bersama gadis pujaannya. Kini ia sadar bahwa semua itu hanyalah ilusi. Kebenaran pahit meresap perlahan. Ia mengakui bahwa cara berpikirnya memang keliru, bahwa ia hidup dalam harapan buta. Dengan getir ia menyadari bahwa kerja keras saja tak pernah cukup. Ia menyebut kenyataan bahwa ada orang yang lahir dalam kekayaan, mewarisi segalanya tanpa usaha, sementara orang seperti dirinya harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Ia jatuh ke lantai, tubuhnya lemas, tangisnya pecah dalam keheningan ruangan. Pria asing itu masih berdiri, tangan di saku, menatapnya tanpa emosi. Perlahan senyum licik muncul di wajahnya. Ia mendekat dan menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah keberuntungan terbesar dalam hidup Geumbo, bahwa yang ia butuhkan hanyalah cara berpikir yang berani mempertaruhkan nyawa demi kesempatan. Di saat harapan terakhir telah padam, ketika tak ada jalan, sandaran maupun keyakinan yang tersisa, Geumbo bertemu dengan sosok yang dikenal dunia sebagai Raja Uang. Tubuhnya membeku sesaat. Bayangan masa depan yang bisa berubah, kemungkinan menyelamatkan kakaknya, dan peluang meraih semua yang selama ini hanya ada dalam angan membuat jantungnya berdegup keras.
Ia menatap sosok itu dengan napas tertahan, bertanya dalam benaknya apakah uang itu memiliki batas atau tak terbatas. Raja Uang menjawab dengan ketenangan bahwa uang tanpa batas tak selalu diperlukan untuk mengubah hidup. Lalu sebuah tas perlahan disodorkan ke arahnya, memperkenalkannya pada sesuatu yang disebut wallet beast. Raja itu menjelaskan bahwa Cheon Gyeombo bisa menarik hingga 1 juta won dalam satu kali pengambilan dari wallet beast. Mata Gyeombo langsung terbelalak, pikirannya terpaku pada angka itu. Raja kemudian menjelaskan bahwa setiap detik ia bisa menarik 1 juta won, dan seiring waktu batas penarikan akan terus bertambah. Setelah 10 detik batasnya menjadi 10 juta, setelah 1 menit menjadi 60 juta. Tanpa menunggu reaksi, Raja mengambil uang dari dalam tas dan menebarkannya hingga seluruh ruangan dipenuhi lembaran uang. Gyeombo berdiri kaku, napasnya tertahan, sementara pikirannya tak mampu mengejar apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, Raja tersenyum dan mengajaknya membayangkan berapa besar batas penarikan jika 24 jam berlalu. Gyeombo tak sanggup menjawab. Raja tertawa ringan lalu mengatakan bahwa matematika memang bukan keunggulannya. Namun jumlah itu sudah lebih dari cukup untuk membuat siapapun bahagia. Dengan nada yang lebih serius, ia menekankan bahwa uang dari wallet beast sepenuhnya bebas pajak, tak akan ada bank, polisi atau penyelidikan apapun yang mempertanyakan asal-usulnya. Semua itu aman dan tak terlacak. Ia mencondongkan tubuh sedikit dan menegaskan bahwa jika Gyeombo tak mampu mempercayai apa yang ia lihat dengan matanya sendiri, maka tak ada lagi yang bisa dilakukan. Uang kembali dikeluarkan hingga lantai rumah tertutup penuh. Jantung Gyeombo berdegup kencang, lalu dengan suara pelan ia mengingatkan tentang adanya satu syarat. Raja mengangguk sambil tersenyum, menjelaskan bahwa tak ada apapun di dunia ini yang benar-benar gratis. Ia menyampaikan bahwa Gyeombo bisa mengambil uang sebanyak dan sesering yang ia mau, namun setiap kali itu dilakukan, sesuatu yang terhubung dengan dirinya akan berkurang. Dahi Gyeombo mengernyit, mencoba memahami maksud dari kata sesuatu itu. Raja hanya menyarankan agar ia mencobanya sendiri, karena jika ia menarik hingga miliaran, jawabannya akan menjadi jelas. Nada bicara itu menyimpan peringatan tersembunyi. Setelah itu Raja menjelaskan 3 aturan. Ketika sesuatu yang terhubung dengan Gyeombo benar-benar habis, wallet beast tak akan lagi mengeluarkan uang. Jika selama 30 hari berturut-turut tidak ada satu won pun yang diambil, wallet beast akan lenyap. Dan jika tas itu dipindah-tangankan, ditinggalkan atau pemiliknya mati, maka keberadaannya akan berakhir selamanya. Semua itu terdengar sederhana, lalu Raja meminta Gyeombo memutuskan, menatapnya seakan menembus hingga ke dasar jiwanya. Dalam benak Gyeombo ribuan pikiran berlarian. Ia membayangkan kematian, asuransi, dan kemungkinan hidup kakaknya terselamatkan. Jika setiap kali mengambil uang yang berkurang hanyalah sisa hidupnya, apa bedanya dengan keadaan sekarang? Tatapannya kosong, namun satu suara terus bergema di dadanya bahwa ia membutuhkan uang itu. Dengan tangan gemetar, ia meraih tas dari tangan Raja. Seketika cahaya terang meledak dan saat ia membuka mata kembali, Raja telah menghilang. Yang tersisa hanyalah dirinya dan tas misterius itu. Tubuh Gyeombo jatuh ke lantai, tangannya mencengkeram tas erat-erat sementara seluruh badannya bergetar. Ia menatap tas itu dengan pikiran kacau, merasa semua ini tak masuk akal. Saat tas dibuka, bagian dalamnya kosong. Namun ketika ia membayangkan sebuah jumlah dan memasukkan tangan, bungkusan uang langsung muncul di genggamannya. Ia menumpahkan isi tas dan tumpukan uang jatuh ke lantai. Dalam hitungan detik, 65 juta won terkumpul di hadapannya. Sensasi aneh merambat di sekujur tubuhnya, sementara jauh di dalam hati ia seolah sudah tahu apa harga yang telah dibayar. Perlahan semuanya terasa jelas. Sejak awal tanda itu sudah ada. Kemunculan Raja Uang tepat saat ia memutuskan untuk mati bukanlah kebetulan. Ia menyadari bahwa uang itu adalah pengganti hidupnya sendiri. Semakin banyak yang ia ambil, semakin banyak hidupnya yang terpotong. Ia tertawa kecil dengan getir, merasa tak ada lagi yang perlu ditakuti. Ia hanyalah orang biasa dengan sisa waktu terbatas dan kini tas itu menjadi simbol takdirnya. Dalam hati ia bertekad menggunakan uang itu untuk menyelamatkan kakaknya dan mewujudkan semua hal yang selama ini hanya ditunda. Tatapannya jatuh pada tas itu lagi dan ia melihat 2 titik hitam kecil. Awalnya ia mengira itu hanya noda, namun ketika diperhatikan lebih saksama, napasnya tercekat. Titik-titik itu bergerak, membuka dan menutup perlahan. Itu adalah mata. Tubuhnya mendadak mati rasa, lalu ketakutan meledak dan ia melempar tas itu sejauh mungkin. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup keras dan tangannya gemetar hebat. Malam itu ia hampir tak tidur, bayangan 2 mata kecil itu terus menghantui pikirannya.
Keesokan paginya ia berangkat ke pekerjaan paruh waktunya sambil membawa tas itu. Ia meletakkannya di dekat meja dan berbicara pelan seolah pada makhluk hidup, menanyakan apakah tas itu haus atau lapar. Ia tersenyum sendiri, meminta maaf karena meninggalkannya sendirian dan berencana membawanya keluar saat jam makan siang. Tiba-tiba suara kasar terdengar dari belakang, mengejeknya karena berbicara dengan benda mati. Ia menoleh dan mendapati bosnya berdiri dengan wajah masam. Bos itu mencibir, menganggap Geumbo telah benar-benar gila karena mengobrol dengan dompet. Geumbo membela diri, menyebut tas itu lucu dengan mata berkilau, namun di mata bosnya itu hanyalah tas kecil tanpa keanehan. Kemarahan bos memuncak dan pukulan kembali mendarat. Setiap hantaman membangkitkan semua penghinaan lama yang pernah ia terima. Amarah yang terpendam bertahun-tahun akhirnya meledak. Saat pukulan berikutnya datang, Geumbo menepis tangan bosnya. Kejutan terlihat jelas di wajah pria itu, namun sebelum sempat bereaksi, Geumbo melayangkan tamparan keras. Suara benturan menggema di seluruh ruangan, membuat semua pekerja terdiam dengan mata membelalak. Geumbo berdiri tenang, api lama menyala di matanya. Ia menyerahkan selembar kertas yang berisi gugatan pelecehan kerja, sekaligus surat pengunduran diri, lalu melemparkannya ke wajah bosnya dan pergi tanpa menoleh. Saat melangkah keluar, ia menyadari bahwa ia kini menganggur dan justru itulah yang selalu ia inginkan. Ada ketenangan asing di wajahnya, rasa bebas yang belum pernah ia rasakan. Malam itu untuk pertama kalinya ia memasuki hotel bintang 5. Cahaya emas, lampu gantung, orang-orang berjas mahal dan tawa lembut mengelilinginya. Ia menatap sekeliling dengan senyum kecil, merasa telah melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Ia membeli makanan mahal untuk kakaknya yang sakit dan membawanya ke rumah sakit. Eunhwa terdiam melihat hidangan mewah tersaji di hadapannya, matanya dipenuhi keterkejutan. Geumbo menikmati ekspresinya, mengingat bahwa selama ini kakaknya hanya mengenal sushi murah dari mart diskon. Dalam hatinya ia tertawa kecil, menyadari bahwa harga sebenarnya dari makanan itu berkali-kali lipat lebih mahal dari yang dibayangkan kakaknya. Sementara ia sendiri kini benar-benar telah memulai hidup yang berbeda. Eunhwa kembali menatap Geumbo dengan raut heran, menyadari bahwa seharusnya adiknya masih berada di tempat kerja. Pandangannya lalu tertuju pada kacamata yang dikenakan Geumbo, terasa ada sesuatu yang berbeda dan aneh. Geumbo buru-buru tertawa kecil untuk menutupi kegugupannya, mencoba menenangkan suasana agar kakaknya tidak terlalu cemas. Ia memberi kesan seolah semuanya baik-baik saja, lalu menyiratkan bahwa ia tidak mengambil cuti, melainkan mendapat keberuntungan besar. Ucapan itu membuat Eunhwa terpaku. Geumbo lalu memperlihatkan layar ponselnya yang menampilkan notifikasi kemenangan. Tulisan ucapan selamat dan peringkat pertama terpampang jelas. Ia memberi isyarat bahwa uang hadiah baru saja ia ambil. Seorang pasien di dekat mereka sampai tersedak minumannya karena terkejut melihat reaksi Eunhwa. Mata Eunhwa menelusuri angka-angka di layar, bibirnya bergerak pelan menghitung 0 demi 0 hingga akhirnya kesadarannya tersentak. Jumlah itu bukan sekadar besar, melainkan sudah mencapai miliaran. Emosinya meledak dalam campuran haru dan syukur. Ia merasa seolah langit benar-benar terbuka memberi jalan. Geumbo hanya tersenyum tipis. Di dalam hatinya ia tahu aplikasi lotre itu palsu, sebuah aplikasi buatan bernama Experience Lotto First Place yang sengaja ia gunakan agar kakaknya percaya. Ia menarik napas lega karena Eunhwa mempercayainya tanpa curiga. Ia mengalihkan pembicaraan, mengajak makan dan menyebutnya sebagai perayaan kecil. Eunhwa tiba-tiba menangis. Isakannya pelan namun syarat ketakutan yang selama ini ia pendam. Ia takut pada penyakitnya, pada efek kemoterapi, dan lebih dari itu pada kemungkinan meninggalkan adiknya sendirian. Ia juga takut biaya pengobatan yang begitu besar akan menghancurkan masa depan Geumbo, menghapus semua kerja keras yang telah dibangun dengan susah payah. Namun setelah mengusap air mata, ia tersenyum lemah dan merasa semuanya kini akan baik-baik saja. Dalam kondisi seperti itu pun, ia masih lebih memikirkan adiknya daripada dirinya sendiri. Hati Geumbo terasa nyeri melihat ketulusan itu. Ia mengambil gelas air, menyuruh kakaknya berhenti menangis dan mulai makan. Eunhwa mengangguk meski mengaku tidak bisa menyantap makanan mentah karena efek kemoterapi. Pada akhirnya, makanan mahal itu dibagikan kepada pasien lain di ruangan. Mereka menyambutnya dengan wajah bahagia, mengucapkan terima kasih karena belum pernah merasakan hidangan semewah itu. Beberapa saat kemudian dokter datang dan memberi kabar bahwa kamar privat untuk Eunhwa telah disetujui. Saat melihat ruangan itu, Eunhwa terdiam. Tempatnya begitu bersih, luas, dan mewah hingga lebih mirip hotel bintang 5 daripada kamar rumah sakit. Geumbo tersenyum tenang, memberi kesan bahwa mulai sekarang perawatan akan dilakukan di sana.
Eunhwa sempat menunjukkan kekhawatiran tentang pemborosan, namun Geumbo menjelaskan bahwa kondisi sel darah putihnya sangat rendah, sehingga risiko infeksi tinggi dan ia harus dijauhkan dari pasien lain. Eunhwa masih ingin bertanya, tetapi Geumbo buru-buru berpamitan dengan alasan hendak membeli kacamata. Ia melambaikan tangan dan pergi, meninggalkan Eunhwa yang masih berusaha mencerna semua perubahan mendadak itu. Begitu keluar dari rumah sakit, Geumbo langsung menuju sebuah department store mewah. Baru beberapa langkah masuk, napasnya terasa tertahan. Di hadapannya berdiri wajah yang sangat ia kenal dan sangat ingin ia lupakan. Jin Lee Seok, orang yang dulu menjadikan masa sekolahnya seperti neraka. Senyum miring penuh ejekan langsung terlukis di wajah pria itu, suaranya syarat penghinaan seolah waktu tak pernah berlalu. Geumbo terdiam di tempat. Amarah lama kembali mendidih dalam darahnya. Ia menyadari ironi yang kejam, orang yang dulu terobsesi pada merek mewah kini benar-benar bekerja di tempat itu. Jin kembali melontarkan ejekan, menyindir tujuan kedatangan Geumbo dan mengarahkannya ke tempat yang lebih rendah. Nada tawa yang sama seperti dulu membangkitkan bara yang lama terkubur. Geumbo mencoba menjelaskan dengan tenang bahwa ia hanya ingin membeli kacamata dan pakaian, menyebut bahwa ia mendengar tempat ini mahal. Jin justru tertawa keras, suaranya menggema di seluruh toko, meremehkan Geumbo dan menyatakan bahwa tempat ini bukan untuk orang sepertinya. Seorang staf junior sempat menegur agar Jin berhenti, namun ia malah dimarahi dan disuruh diam. Dengan nada penuh olok-olok, Jin menceritakan masa lalu Geumbo kepada karyawan lain, menyebut julukan hina yang dulu melekat padanya. Geumbo tetap tenang dan menyatakan bahwa kini ia memiliki uang. Senyum Jin semakin menyeringai. Ia lalu mendandani Geumbo dengan pakaian bermerek dari kepala hingga kaki, pura-pura menata dengan penuh semangat sambil melontarkan pujian palsu. Seorang staf senior membantu merapikan, namun Jin mengusirnya dan mengeluarkan ponsel untuk memotret. Ia tertawa sambil memamerkan hasilnya, menganggap ini sebagai hiburan dan kesempatan emas. Di balik tawa itu, pikirannya sudah menghitung keuntungan dan insentif yang bisa ia raih dari kebodohan yang ia kira ada pada diri Geumbo. Akhirnya, Geumbo menyatakan akan membeli semuanya. Jin menepuk bahunya dengan sok akrab dan menyuruhnya duduk menunggu sambil menyiapkan tagihan. Namun dengan nada datar, Geumbo menyatakan bahwa ia tidak ingin membeli darinya dan memilih staf lain. Senyum Jin langsung menghilang. Geumbo menjelaskan bahwa sebagai pelanggan ia berhak memilih, dan jika Jin terus bersikap sok akrab, ia akan merasa tidak nyaman karena berniat sering datang ke toko itu. Ia lalu menoleh ke staf junior yang tadi ditegur dan meminta melihat bagian wanita. Staf itu terkejut dan bertanya dengan ragu, membuat Geumbo tersenyum dan balik bertanya dengan nada ringan. Wajah Jin memucat, amarahnya bergolak tanpa bisa diluapkan. Tak lama kemudian, Jin diam-diam mengambil foto Geumbo dan mengirimkannya pada temannya, Jun, dengan pesan penuh ejekan dan keserakahan. Balasan yang datang justru meremehkan dan menyebut Jin berlebihan. Saat itu Jun sedang menikmati makan malam di restoran hotel bintang 5 bersama pacarnya, Shin Ai, merayakan ulang tahun hubungan mereka. Shin Ai menegur Jun karena sibuk dengan ponsel. Jun lalu menunjukkan foto itu dan menyebut bahwa pria gemuk dari sekolah mereka tampaknya benar-benar menang lotre. Tepat saat itu, sebuah suara akrab terdengar dari belakang. Geumbo berdiri di sana dengan senyum cerah, menyapa mereka dengan penuh percaya diri, dan memberi pujian pada Shin Ai yang masih tampak cantik seperti dulu. Shin Ai membalas dengan senyum sopan. Joon tertawa canggung menyebut kebetulan. Namun Geumbo menjelaskan bahwa ia memang mencarinya setelah keluar dari department store dan menemukan rekomendasi restoran tempat mereka berada. Joon menatap Geumbo lebih saksama, mulai bertanya-tanya apakah kemenangan lotre itu benar adanya. Shin Ai mengamati Geumbo dan menyadari perubahan besar pada dirinya. Geumbo tertawa ringan dan merasa dirinya tetap sama. Ia lalu memberi selamat atas perayaan mereka. Shin Ai tersenyum kecil, sedikit kikuk. Geumbo kemudian mendekat ke arah Joon, menyindir pilihan pesanannya yang sederhana untuk perayaan penting, membandingkannya dengan menu lengkap yang bahkan sudah ia pelajari sebelumnya. Ia menambahkan sindiran tentang pilihan anggur yang hanya dipesan per gelas, menilai dari aromanya bahwa kualitasnya murah. Kesabaran John akhirnya habis. Ia meraih kerah Geumbo dengan amarah yang meledak, merasa harga dirinya diinjak. Tatapan Geumbo seketika berubah dingin. Dengan suara keras dan tegas, ia meminta tangan itu dilepaskan, mengingatkan bahwa pakaian yang ia kenakan baru saja dibeli hari itu.
Saat Jun masih mencengkeram kerahnya, sebuah suara perempuan memotong ketegangan itu. Shin-ae berdiri dengan wajah kesal, tak tahan melihat situasi berubah menjadi kekerasan. Ia menegaskan bahwa ia membenci hal seperti itu dan meminta keduanya berhenti. Geumbo tetap tenang, meminta waktu sejenak, lalu memanggil pelayan dan meminta sebotol wine vintage paling mahal. Beberapa saat kemudian, botol itu datang dan Geumbo menoleh ke arah Shin-ae dengan senyum lembut, mengingat bagaimana dulu di sekolah hanya gadis itu yang pernah membelanya ketika semua orang memperlakukannya dengan buruk. Kini ia hanya ingin membalas kebaikan itu. Shin-ae tampak gugup dan berusaha menolak, merasa tak ada kebutuhan untuk semua ini. Namun Geumbo tetap tersenyum, menegaskan bahwa ini adalah keinginannya sendiri dan setelah ini ia tak akan lagi mengganggu kencan mereka. Ia memberi ucapan selamat atas hari jadi mereka lalu berjalan ke arah pelayan untuk membayar. Shin-ae tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih, lalu menoleh ke Jun dengan nada ringan, merasa diuntungkan karena wine mahal itu dibelikan orang lain. Wajah John memerah oleh amarah. Ia menghantam meja dengan keras, merasa direndahkan dan menolak meminum wine yang dibayar orang lain. Ia memerintahkan agar tagihan wine dimasukkan ke kartunya sendiri. Pelayan tampak ragu dan menyebutkan harga botol itu yang mencapai ratusan ribu won. Geumbo menoleh dengan senyum tipis, menyiratkan bahwa ia sudah membaca kondisi keuangan John hanya dari meja mereka. Ia mengingatkan satu kalimat lama dari masa sekolah tentang tahu diri dan batas kemampuan. Ingatan Geumbo melayang ke masa lalu, ketika John pernah merampas headphone miliknya dan mengejeknya karena dianggap tak pantas memiliki barang mahal. Padahal headphone itu adalah hadiah ulang tahun dari kakaknya. Saat itu John menyuruhnya tahu diri dan menggunakan barang murahan saja. Kembali ke masa kini, Geumbo menegaskan dengan nada dingin agar John tahu diri dan membiarkan Shin-ae menikmati wine itu, karena botol tersebut memang ia beli khusus untuknya. Ia meminta pelayan menagihkan semuanya ke kartunya sendiri. Jun hanya bisa mengepalkan tangan, menelan amarah tanpa kata. Beberapa saat kemudian, Geumbo duduk sendirian di meja lain dan mulai makan. Setelah satu suapan, ia tersenyum puas, merasa rasanya benar-benar sesuai harapan. Dalam hati ia berpikir bahwa tak ada yang bisa menandingi nikmatnya pork belly dingin, bahkan sushi hotel, steak atau lobster terasa hambar dibandingkan itu. Ia teringat masa lalu ketika kekurangan uang membuatnya sering menahan lapar. Kini ia bertekad makan sampai benar-benar puas. Saat sedang menikmati makanannya, ia melirik ponsel dan bergumam puas, merasa hari itu benar-benar menyenangkan. Namun tanpa disadari, ia melihat sesuatu yang aneh pada Loto-chan di sampingnya. Ada tonjolan kecil yang tampak seperti cikal bakal sayap. Ia tertegun, nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semakin banyak uang yang ia tarik, semakin berubah bentuk Loto-chan, seolah berevolusi menjadi sesuatu yang hidup. Ia mengingat bagaimana awalnya benda itu hanyalah tas mati tanpa reaksi apapun. Setelah ia menarik sekitar 65 juta won, mata muncul dan tas itu mulai bergerak. Kini sayap pun mulai terlihat. Ia teringat bahwa saat sayap itu muncul, total uang yang telah ia tarik sudah mencapai ratusan juta won. Saat itu barulah ia menyadari bahwa di tengah kilau uang, ia terlalu buta untuk memperhatikan perubahan ini. Ia tahu betul bahwa setiap evolusi Loto-chan berarti sebagian hidupnya sendiri menghilang. Namun pikiran itu ia tepis, baginya sudah tak penting lagi. Hidup hanya sekali dan sebelum mati ia akan melakukan semua hal yang selama ini hanya ada dalam angan. Keinginan pertamanya hanyalah makan pork belly dingin sampai puas. Meski sempat kesal karena masakannya sedikit gosong, ia tetap melahap semuanya. Sesampainya di rumah, ia menimbang berat badannya dan terkejut melihat angka di timbangan. Beratnya melonjak drastis, hampir seperti kuda Nil, bahkan alat timbangnya nyaris rusak. Ia menggerutu, tak percaya bahwa dalam satu hari saja berat badannya bisa naik sedemikian rupa akibat makan berlebihan. Ia sadar jika terus seperti ini, mungkin kolesterol tinggi akan membunuhnya lebih dulu. Ia mengangkat Loto-chan di tangannya dan menyadari bahwa ia belum boleh mati sekarang. Masih banyak hal yang ingin ia lakukan dan ia harus menjaga kesehatannya. Malam itu ia sibuk menyusun rencana untuk esok hari, berniat mengunjungi buffet seafood mahal dan mencoba mango bingsu terkenal. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Keesokan paginya, tubuh Geumbo yang semakin gemuk terlelap dalam tidur nyenyak. Saat terbangun, ia sempat panik karena mengira terlambat bekerja, lalu tersenyum saat ingat bahwa ia sudah berhenti. Kini ia memiliki Loto-chan dan uang tanpa batas. Ia menatap benda itu sambil berharap hari ini juga akan menjaganya. Hari itu ia pergi ke barbershop, memotong rambut, merawat wajah, lalu berbelanja pakaian bergaya, sepatu bermerek, kaos kaki, dan dompet baru. Ia tersadar betapa lama ia tak menikmati hari kerja tanpa tekanan.
Ingatannya melayang pada saat ia melempar surat pengunduran diri ke arah bos lamanya, dan pada hari-hari ketika terlambat naik metro saja sudah membuatnya gemetar ketakutan. Kini semua itu lenyap bersama uang yang ia miliki. Ia akhirnya paham mengapa orang kaya terlihat begitu percaya diri. Jalanan Cheongdam-dong yang dulu membuatnya merasa kecil kini terasa biasa saja. Orang-orang kelas atas tak lagi menakutkan. Ia berjalan di tengah keramaian dengan kepala tegak dan langkah mantap. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di dekatnya dan seorang wanita yang sangat cantik turun darinya. Lekuk tubuhnya membuat Geumbo terdiam beberapa detik, merasa seolah melihat idola dari dunia lain. Kecantikannya terasa tak nyata, seperti mimpi. Ia bertanya-tanya acara apa yang sedang berlangsung hingga wanita seperti itu muncul, sampai akhirnya melihat poster di gedung yang dimasuki wanita itu dan segera menenangkan pikirannya sendiri agar tak berkhayal berlebihan. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik berambut pirang mendekatinya dan memujinya, menyebut penampilannya sangat tampan. Geumbo terkejut, menyadari bahwa ini adalah pengalaman yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang. Ia sadar bahwa semua ini adalah kekuatan uang. Gaya rambut, wajah terawat, kacamata bermerek, sikap percaya diri, dan pakaian mahal telah mengubah caranya dipandang. Wanita itu mengeluarkan kamera dan memujinya lagi, menebak bahwa nilai pakaiannya lebih dari 10 juta won. Ia bertanya, berapa total harga seluruh penampilannya? Geumbo sedikit gugup dan mengaku tak ingat karena membeli semuanya tanpa melihat harga. Wanita itu tersenyum, mengatakan bahwa itulah ciri khas orang kaya, bahkan bercanda bahwa orang kaya tetap modis meski kepanasan. Geumbo menunjukkan bahwa ia masih menyimpan struk belanja untuk membuktikan keasliannya, dan wanita itu menawarkan diri menghitung total biaya pakaiannya. Beberapa waktu kemudian di rumah, Geumbo sedang menelusuri video pendek di YouTube ketika ia melihat video wanita itu. Di sana dirinya muncul sebagai objek konten, lengkap dengan daftar harga setiap item yang ia kenakan, mulai dari kacamata, dasi, kardigan, kemeja sutra, tas, pakaian dalam, celana, kaos kaki, sepatu, hingga total yang mencapai ratusan juta won. Dalam video itu, ia bahkan berpose dengan gaya lucu yang membuatnya terlihat seperti versi kartun dirinya sendiri. Ia tak percaya video itu bisa viral begitu cepat hanya dalam 1 hari. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke Instagramnya. Pengirimnya memperkenalkan diri dengan nama dan usia, lalu menceritakan kisah hidup yang penuh penderitaan. Orang tuanya berpisah akibat kekerasan dalam rumah tangga, ibunya terlilit utang dan kini terbaring di rumah sakit karena pendarahan otak. Ayahnya kecanduan judi hingga kehilangan segalanya dan hampir buta. Ia sendiri terjebak dalam penipuan kripto dan menjadi kredit macet. Dengan penuh permohonan, orang itu meminta pinjaman 50 juta won dan berjanji mengembalikan lebih besar dalam setahun, memohon belas kasihan agar keluarganya bisa diselamatkan. Geumbo sempat berpikir bahwa para selebritas pasti menerima ratusan pesan seperti itu setiap hari, permintaan uang dari orang-orang yang tak dikenal. Ia baru menyadari bahwa ketika banyak orang sebelumnya meminta ID star-star miliknya, mereka benar-benar mengira dirinya sosok terkenal. Saat membuka kotak masuk, puluhan pesan serupa memenuhi layar, semuanya dari orang asing. Rasa menyesal muncul karena ia terlalu mudah membagikan akun lamanya. Perhatian mendadak ini perlahan terasa seperti beban, hingga ia sempat terpikir untuk menghapus akun tersebut. Saat itulah sebuah pesan baru masuk dengan nama Princess Rin. Begitu membaca nama itu, minumannya terasa tersangkut di tenggorokan. Ia tahu persis siapa Rin, gadis yang dulu dikenal sebagai dewi perwakilan sekolah ketika pertama kali masuk sebagai murid baru. Sejak saat itu para senior memujanya, bahkan para pembuat onar pun menghormatinya. Kecantikan dan auranya pernah menguasai seluruh sekolah. Geumbo hampir tak percaya bahwa gadis itu kini menghubunginya lebih dulu. Padahal dulu mereka bahkan tak pernah benar-benar berbincang. Dengan ragu namun berani, ia memutuskan membalas. Tak disangka balasan datang begitu cepat, menyebut bahwa Geumbo sama sekali tidak berubah. Tangannya gemetar, perasaannya seperti terseret ke dalam adegan drama romantis tentang dua orang yang nyaris tak saling mengenal di masa sekolah, lalu bertemu kembali setelah bertahun-tahun. Di tengah kekagetan itu, bel pintu rumahnya tiba-tiba berbunyi. Ia mengira ada pengantaran, lalu berlari ke pintu sambil mengunyah camilan dan terus mengetik balasan. Namun saat pintu dibuka, tak ada siapapun. Tak ada paket, tak ada orang. Ia berdiri terpaku beberapa saat, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tanpa ia sadari, Jun dan Jin ternyata sudah benar-benar sampai ke rumahnya.
Geumbo terkejut melihat kedua wajah itu di depan pintunya. Jin tanpa sungkan melangkah masuk, menyebut soal kartu keanggotaan department store yang pernah dibuat Geumbo untuk mengumpulkan poin. Ia memberi isyarat agar mereka masuk saja dan tak membuat keributan di luar karena banyak hal yang ingin dibicarakan. Pintu ditutup keras dan udara di dalam rumah langsung terasa tegang. Jun menoleh ke sekeliling sambil mengernyit, mencemooh kondisi rumah itu dan bertanya apakah Geumbo berniat segera pindah. Jin ikut tertawa menyamakan rumah itu dengan gudang berbau. Geumbo memperhatikan mereka dan menyadari bahwa keduanya datang menyerang wilayah pribadinya, seperti pengecut yang mencari celah. Ia curiga ini ada hubungannya dengan kejadian sebelumnya. Mereka terus mengejek rumah itu, menyebutnya sarang parasit, mengulang hinaan lama seperti di masa sekolah. Geumbo melirik Loto-chan. Bagi orang lain, benda itu hanya tampak seperti mainan atau barang tak berguna, namun ia tahu situasinya genting. Ia mengangkat Loto-chan perlahan, mendekapnya lalu berbisik agar bersabar sejenak. Jun dan Jin mendekat, mengatakan ada urusan penting. Geumbo menarik napas dalam dan menyatakan dengan suara tegas bahwa dirinya bukan lagi Geumbo pecundang seperti dulu. Kali ini ia akan menjawab dengan uang. Apapun permainan yang mereka bawa, ia siap menghadapinya. Namun pemandangan berikutnya membuatnya terpaku. Jun dan Jin tiba-tiba berlutut di hadapannya. Dengan tangan terkatup, mereka memohon uang. Jun menyebutnya sebagai investasi, meminta masing-masing 50 juta won, total 100 juta, dengan janji mengembalikan 120 juta dalam setahun. Jin cepat mengiyakan, menyebut bunga 10 juta per orang. Jun buru-buru berdalih bahwa ini bukan karena mereka tak cakap, melainkan karena terjebak penipuan saham. Saat Jin keceplosan mengakuinya, Jun langsung menamparnya dan menyuruh diam. Pemandangan itu terasa surrealis bagi Geumbo. Dua orang yang dulu menyiksanya kini merendahkan diri di hadapannya. Jun mencoba membujuk, mengatakan bahwa tambahan modal akan meningkatkan keuntungan dan menyebut pertemuan ini sebagai hadiah takdir. Ia mengajak melupakan masa lalu dan hidup rukun. Jin langsung mengangguk setuju. Jun lalu berbicara seolah bijak, menyebut bahwa yang memiliki harus memberi pada yang tidak, seakan itu hukum alam. Kata-kata itu memicu kilasan ingatan pahit. Geumbo teringat saat uangnya dirampas, saat ia dipukuli dan dipaksa patuh. Ia ingat pernah berkata bahwa uang itu ditabung untuk hadiah ulang tahun kakaknya yang sakit, lalu ditertawakan karena menolak tunduk. Kini orang yang sama berbicara tentang moral dan kepantasan. Sesuatu di dalam dirinya retak. Dengan nada dingin, ia bertanya mengapa mereka merasa berhak meminta uang darinya. Ia menambahkan satu syarat sebelum uang diberikan, bahwa masing-masing harus menerima satu pukulan. Jin berbisik agar tenang dan tak bereaksi berlebihan, menganggap pukulan Geumbo tak akan berarti. Jin bahkan memohon agar wajahnya tak dipukul karena harus bekerja keesokan hari. Detik berikutnya berubah menjadi badai. Pukulan Geumbo menghantam perut Jin dan membuatnya terlempar jatuh menghantam lantai. Jun terbelalak, mengira itu hanya sandiwara untuk menguras simpati. Ia mengumpat, tak menyadari bahwa pukulan itu benar-benar keras dan Jin telah pingsan. Saat Jun meminta giliran dengan sombong, Geumbo tanpa ragu memukul hidungnya. Pandangan Jun menggelap seketika. Keadaan beralih ke rumah sakit. Di tengah kekacauan, Geumbo menghubungi Eun-hwa. Suara kakaknya di ujung telepon terdengar tenang, memintanya tetap tenang dan melakukan apa yang perlu. Tak lama kemudian, beberapa rekan kerja Eun-hwa datang menjenguk, bercanda tentang betapa andalnya adiknya hingga mampu memberi kamar rawat mewah. Mereka mendoakan Eun-hwa lekas sembuh, menyebut usia muda tak seharusnya dihabiskan di rumah sakit. Eun-hwa berterima kasih dengan senyum tipis. Salah satu dari mereka menyebut pasien lain bernama Ji-hye yang juga mengidap leukemia dan terpaksa berhenti bekerja tahun lalu. Mereka berspekulasi tentang penyebab penyakit itu, menyebut polusi dan stres. Eun-hwa terdiam, senyumnya memudar, dan kecemasan perlahan merambat di hatinya. Sementara itu, meski panggilan telah berakhir, pikiran Geumbo tak kunjung tenang. Pesan dari Princess Rin terus berputar di benaknya. Ia memikirkan ajakan bertemu itu dan menyadari bahwa ia nyaris tak pernah menghabiskan waktu berdua dengan perempuan selain keluarganya. Kegugupan aneh menyergapnya. Ia menatap cermin, merasa perlu memperhatikan penampilan dan kehadirannya. Tiba-tiba, sebuah sentuhan ringan menyentuh pipinya. Ia tersentak. Di depannya berdiri Princess Rin, begitu cantik, bergaya, dan memikat. Sentuhan tak terduga itu membuat jantungnya seolah berhenti sesaat. Pipinya menghangat, napasnya tertahan. Rin tersenyum, menyiratkan perhatian, dan mengajaknya makan terlebih dahulu. Geumbo menatapnya dengan pikiran kosong.
lalu mengangguk terburu-buru. Rin menggenggam tangannya dan menyebut bahwa restoran sudah dipesan. Saat melangkah bersamanya ke jalan, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia nyaris tak ingat arah atau percakapan, hanya sadar pada tatapan orang-orang yang tertuju pada Rin, pada lengan rampingnya, kulitnya yang bercahaya, dan sentuhan hangat yang sesekali menyentuh lengannya hingga membuat seluruh kesadarannya berkumpul di satu titik. Restoran itu memiliki ruang privat untuk setiap meja. Pendingin udara terasa menusuk, namun tubuh Geumbo terus berkeringat seolah hujan turun di dalam dirinya. Rin menyentuh pipinya dengan lembut, memperhatikan keringat yang berlebihan. Jantungnya berdegup kencang, napasnya terasa berat. Sosok di hadapannya terasa seperti berasal dari dunia lain, penuh kelas dan keanggunan. Momen itu terasa seperti adegan drama romantis ketika seorang pria biasa terseret ke dunia seorang putri dan tak tahu apakah ia sedang bermimpi atau terjaga. Rin mendekat perlahan, jarak mereka menipis hingga napasnya terasa di kulit Geumbo. Ia panik, merasa bibir mereka nyaris bersentuhan, lalu buru-buru menggenggam tangan Rin dan menanyakan sesuatu dengan gugup. Rin tampak heran dengan pertanyaan yang muncul tiba-tiba. Pandangan Geumbo tertuju pada lengannya, pada bercak-bercak yang terlihat jelas di kulitnya. Ia menjelaskan bahwa bentuk kecil yang terlihat itu hanyalah patch hangat. Lalu tanpa disadari, ia menyadari bahwa semua bekas itu berasal dari memar. Di kulitnya tampak patch dingin dan hangat yang dipasang bersamaan, membuatnya paham bahwa Rin menyesuaikan jenis patch dengan kondisi tiap memar. Kekhawatiran langsung memenuhi dadanya. Ia kembali menanyakan siapa yang melukai Rin dan menyiratkan bahwa jika suatu hari membutuhkan bantuan, seharusnya tidak ragu untuk mengatakannya. Rin tertawa ringan seolah kekhawatiran itu berlebihan. Ia memberi isyarat bahwa tak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Bekas-bekas itu ternyata berasal dari pole dancing, jejak gesekan tiang yang biasa muncul dari latihan. Ia lalu berdiri dengan pose anggun, memamerkan kepercayaan diri dan pesona yang membuat siapapun luluh. Penampilannya bahkan terasa lebih memukau daripada banyak model dan aktris, seolah hasil dari disiplin dan kerja keras yang konsisten. Ia menyampaikan dengan santai bahwa hasil tubuh seperti itu tak mungkin tercapai tanpa latihan. Pikiran Geumbo seketika kosong. Kesadaran bahwa Rin menekuni pole dancing membuatnya terpaku, terasa mustahil dan menakjubkan sekaligus. Momen itu pecah ketika Rin mengaku lapar dan bertanya tentang pesanan. Hidangan pertama datang, dan Geumbo segera paham bahwa porsi sekecil itu tak akan mengenyangkan siapapun. Namun ia melihat sisi lain dari restoran itu. Piring-piringnya selalu bersih mengilap, porsinya seukuran satu suapan, tetapi setiap sajian tersaji seperti karya seni. Setiap hidangan datang dengan peralatan makan yang berganti, menghadirkan pengalaman yang terasa sangat berkelas, seolah menyaksikan seni yang perlahan terbuka. Pemandangan itu memicu kenangan tentang bibimbap di rumah. Hari khusus ketika kakaknya mengumpulkan semua lauk sisa ke dalam satu mangkuk logam. Ia teringat bagaimana kakaknya selalu menegur karena ia menuang terlalu banyak minyak wijen. Sementara ia bersikeras rasa akan lebih enak. Mereka makan dengan sendok, tanpa sisa terbuang, menyebutnya dengan bercanda dan menikmatinya bersama. Saat itu ia menyadari bahwa selama ini ia memandang makanan sekadar pengisi perut. Kini ia melihat bagaimana orang kaya memandang makanan sebagai keindahan yang dinikmati, bukan sekadar dimakan. Sambil tenggelam dalam pikiran itu, pandangannya berulang kali kembali pada Rin. Ia ditanya apakah ada yang mengganggu, dan ia menjawab canggung bahwa makanannya sangat lezat. Meski begitu, pikirannya terus berputar pada perbedaan cara pandang itu. Ia tak mengerti mengapa jarak tersebut begitu besar. Rin tersenyum, menandai bahwa akhirnya ia ikut terlibat dalam percakapan. Dalam benaknya, Geumbo merasa mungkin inilah sebabnya orang kaya tampak tanpa kompleks, lembut, penuh pertimbangan, dan baik. Rin sepanjang waktu bersikap sangat memperhatikan dirinya. Ia tiba-tiba teringat momen ketika Rin mendekat begitu dekat, wajah mereka nyaris bersentuhan. Jantungnya kembali berdetak kencang saat mengingat Rin membungkuk untuk menyeka keringatnya. Ia tak tahu apa yang hendak terjadi kala itu. Ponselnya berdering dan memecah lamunan. Panggilan itu mengingatkannya pada janji temu di kantor properti yang akan berlangsung 30 menit lagi. Ia panik menyadari bahwa ia benar-benar lupa. Ia meminta maaf dan bertanya apakah rumah bisa dilihat esok hari. Agen menjelaskan bahwa properti itu sulit ditahan karena banyak peminat. Kebingungan menyergapnya. Rin menangkap situasinya dan tersenyum hangat. Ia memahami bahwa ini urusan properti dan menanyakan apakah Geumbo akan melihat rumah. Ia menenangkan bahwa jika keterlambatan ini karena dirinya, itu tak masalah dan ia bersedia ikut. Geumbo sempat ragu, sedikit terguncang oleh tawaran itu. Namun ketika Rin kembali menegaskan,
Ia perlahan setuju. Mereka pun berangkat bersama. Agen menyambut hangat dan mulai menjelaskan. Bangunan baru itu berada di kompleks dekat stasiun besar, jarak antar unit lega, jalur pejalan kaki indah, biaya perawatan masuk akal, fasilitas cukup, dan kebutuhan harian mudah dijangkau. Unit yang ditawarkan memiliki balkon memanjang, ruang tamu luas, dan dalam kondisi kosong siap huni. Agen menyebutnya unit yang cocok untuk kehidupan baru. Mendengar istilah itu, wajah Geumbo memerah. Ia buru-buru meluruskan bahwa mereka hanya berteman dan tak ada kesalahpahaman seperti itu. Gagasan dianggap pasangan menikah terasa terlalu jauh baginya. Rin tersenyum pelan melihat kepanikannya. Geumbo cepat menjelaskan bahwa unit itu sebenarnya untuk kakaknya yang akan tinggal sendiri, sehingga istilah kehidupan baru terasa tidak tepat. Pandangannya kemudian tertarik pada pemandangan dari jendela, lanskap kompleks tampak jelas dan menenangkan. Agen menjelaskan bahwa dari unit kosong di lantai atas, seluruh kompleks terlihat langsung, namun kontraknya sudah ditandatangani pihak lain. Geumbo segera menanyakan kemungkinan menghubungi pihak tersebut. Agen ragu namun bersedia mencoba. Tanpa berpikir lama, Geumbo menawarkan deposit 3 kali lipat, bahkan siap menanggung biaya pindah jika diperlukan. Keseriusan mendadak itu membuat agen terkejut. Rin menahan Geumbo dengan lembut, menyebut bahwa dengan jumlah sebesar itu, ia bisa mendapatkan ruang lebih besar atau lokasi lebih baik. Ia tak memahami mengapa Geumbo begitu ngotot pada unit ini. Namun Geumbo bersikeras bahwa kakaknya secara khusus ingin tinggal di apartemen tersebut. Ia menambahkan bahwa jika deposit 3 kali lipat masih kurang, agen bisa menanyakan angka yang diinginkan. Ia siap membayar. Adegan itu memicu kilasan masa lalu. Ia teringat dirinya yang kecil bersama kakaknya saat kakaknya memenangkan rice cooker dari undian. Kakaknya bersorak bahagia menyebutnya jackpot. Itu acara butik mewah yang membagikan peralatan rumah tangga nyaris baru. Sambil tertawa, kakaknya berkata bahwa orang kaya yang tinggal di apartemen mewah memang hidup di level berbeda. Saat itu kakaknya melihat patch di tangan Geumbo dan menanyakan apakah ia terluka. Geumbo panik dan berdalih bahwa itu nyeri otot akibat latihan keras. Ia tak sanggup mengakui bahwa 2 perundung telah memukulnya dan merampas uangnya. Kakaknya menjelaskan perbedaan patch hangat dan dingin, lalu bertanya letak nyeri. Geumbo gugup mengatakan ia paham, lalu meminta maaf karena menjadi adik yang tak mampu memberi hadiah ulang tahun. Kakaknya tersenyum dan berkata, tak ada yang perlu disesali. Malah meminta maaf karena tak bisa memberi uang saku lebih. Mendengar itu, Geumbo berjanji suatu hari akan menghasilkan banyak uang dan membelikan apapun yang diinginkan kakaknya. Kakaknya tertawa dan menunjuk gedung tinggi di kejauhan, bercanda agar gedung itu saja yang dibelikan. Geumbo terkejut, menganggapnya mustahil. Kakaknya lalu mengaku hanya bercanda, menambahkan bahwa dari jendela rumah mereka kini hanya terlihat tembok. Jika suatu hari bisa tinggal di tempat dengan pemandangan lanskap indah, itu sudah lebih dari cukup. Kembali ke masa kini, Geumbo berdiri di sana menghadap pemandangan yang sama, kompleks yang sama, mimpi yang dulu terucap ringan oleh kakaknya. Kini ia menandatangani kontrak untuk kakaknya. Staf mengingatkan agar membawa stempel saat pelunasan minggu depan. Geumbo mengonfirmasi dan menyebut deposit telah ditransfer. Malam itu ia mendapat kabar bahwa pembeli sebelumnya menerima deposit 3 kali lipat tanpa ragu dan unit dengan pemandangan lanskap itu resmi menjadi milik kakaknya. Di hari yang sama, ia mentransfer seluruh deposit dan menandatangani kontrak tempat tinggal untuk dirinya sendiri. Hunian itu berada di menara residensial tertinggi di negara itu. Lantai 54, unit luas dengan jendela lebar, pemandangan sungai penuh, dan furnitur lengkap. Kontraknya hanya 3 bulan tanpa deposit keamanan. Rin mendekat dan berbisik lembut di dekat telinganya, menanyakan apakah sewa bulanan setinggi itu masuk akal, seraya menyebut bahwa jumlah tersebut setara dengan gaji tahunan pekerja rata-rata. Ia menyarankan dengan ringan bahwa jika depositnya diperbesar, maka biaya sewa bulanan bisa ditekan jauh lebih rendah. Geumbo hanya membalas dengan senyum canggung karena tak punya jawaban. Dalam hatinya ia tahu kebenaran yang sebenarnya tak mungkin ia ungkapkan. Malam itu, berdiri di depan jendela kamar mewahnya, ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. Ia sadar ia tak akan pernah bisa mengatakan pada Rin bahwa hidupnya sebenarnya terus berkurang setiap kali ia membelanjakan uang. Bahkan jika ia mengatakannya pun, mungkin Rin tak akan pernah percaya.
Setelah berhasil mengamankan rumah untuk kakaknya, ada rasa tenang yang aneh menyusup ke dalam dadanya. Ia mengelus kepala Loto-chan dan berpikir bahwa dirinya harus bertahan setidaknya sampai lemari penuh dengan uang untuk biaya rumah sakit dan kebutuhan hidup. Setelah itu, jika ajal menjemput, ia merasa tak akan menyesal. Ia berbisik agar Loto-chan menjaganya sampai saat itu tiba. Saat itulah bel pintu berbunyi. Ia tak memesan apapun malam itu. Ia sempat mengira staf manajemen gedung yang datang, namun ketika kamera pintu menampilkan wajah seseorang, tubuhnya membeku. Di depan pintu berdiri Princess Rin. Matanya terbelalak, pikirannya kosong, tak mengerti bagaimana perempuan itu bisa sampai ke sana. Rin melangkah masuk dengan tenang. Wajahnya damai, namun di matanya ada tekad yang kuat. Tanpa ragu, ia menyatakan keinginannya untuk tinggal bersamanya. Geombo terpaku di tempat. Kepalanya berputar, kata-kata tersangkut di tenggorokan, dan dengan gagap ia bertanya alasan serta bagaimana hal itu mungkin terjadi. Rin tertawa kecil, nadanya santai namun sedikit malu. Ia menjelaskan bahwa dirinya diusir dari apartemen studio karena keterlambatan membayar sewa. Depositnya hangus, uangnya habis, dan ia tak punya tempat untuk pergi. Geombo menatapnya dengan mata membesar, nyaris tak percaya. Dalam pikirannya, Rin selalu terlihat glamor, dikelilingi selebritas, bepergian ke luar negeri, menginap di hotel mewah, dan menikmati makan malam mahal. Semua itu tampak tanpa beban. Namun Rin menjelaskan kenyataan yang berbeda. Semua kemewahan itu bukan berasal dari uangnya sendiri, melainkan dari sponsor. Meski jumlah pengikut tak selalu besar, selama penampilan dan popularitas kuat, sponsor mahal tetap berdatangan. Namun sponsor hanya memberi kesan hidup mewah di permukaan. Di baliknya, tak ada arus kas nyata. Kekayaan itu hanyalah ilusi, tampak sempurna dari luar tetapi kosong di dalam. Sambil berkata demikian, Rin meletakkan tangannya perlahan di bahu Geombo. Kedekatan mendadak itu membuat seluruh tubuhnya menegang. Pikiran-pikiran liar berhamburan tanpa kendali. Bayangan hidup bersama Rin melintas begitu saja. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir logis, tetapi imajinasinya lebih dulu berkhianat. Ia teringat mangga lama tentang pria biasa yang tinggal serumah dengan gadis cantik. Semua itu terasa seperti fiksi yang mustahil terjadi di dunia nyata. Meski gugup, kebahagiaan kecil yang muncul di dadanya sulit ditekan. Ia berusaha tetap stabil, lalu menanyakan pakaian dan barang-barang Rin. Mengapa ia datang tanpa membawa apapun? Rin menarik napas panjang dan menjelaskan bahwa pengusiran itu terjadi tiba-tiba. Saat ia keluar sebentar, pemilik rumah mengganti kode pintu. Ia tak sempat mengambil apapun. Kini ia tak punya pakaian dan tak punya tempat tujuan, sehingga ia datang memohon apakah Geombo bisa meminjamkan sesuatu untuk dipakai. Tanpa berpikir panjang, Geombo mengambil kaos favoritnya dan menyerahkannya. Kaos itu bergambar karakter kesayangannya. Saat Rin mengenakannya, kaos longgar itu terlihat begitu lucu di tubuhnya yang kecil. Wajah Geombo memerah, jantungnya berdegup kencang, dan pikirannya dipenuhi satu kalimat bahwa ini terlalu imut untuk ditanggung. Bahkan karakter favoritnya sendiri terasa kalah bersinar di hadapan Rin. Untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati apakah dunia nyata benar-benar bisa mengalahkan fantasi. Rin lalu mengatakan bahwa ia lapar dan mengajak Geombo ke dapur untuk memasak bersama. Geombo masih setengah tak sadar oleh kejadian barusan, namun tetap mengikutinya. Melihat Rin bergerak nyaman di dapurnya sendiri adalah pengalaman yang benar-benar baru. Ia berdiri di sampingnya, menatap tanpa berkedip, pikirannya terus mengulang satu hal bahwa Princess Rin sedang memasak di rumahnya sambil mengenakan kaos miliknya. Suasana itu terasa hangat, tenang, dan hampir tak nyata. Seperti kehidupan yang selama ini hanya ia bayangkan diam-diam. Beberapa saat kemudian, Rin memanggilnya dan mengatakan bahwa makanan sudah siap. Suaranya menarik Geombo keluar dari lamunan. Ia segera menghampiri meja makan. Rin bertanya apakah ramen yang dibuatnya terasa pas. Ia menjelaskan bahwa bahan di kulkas sudah sangat terbatas. Geombo meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya lebih sering memesan makanan. Ia menatap mangkuk di depannya dan langsung menyadari sesuatu yang aneh. Mie di dalam sup tampak tenggelam sepenuhnya. Nalurinya berteriak bahwa ini bukan ramen yang biasa ia makan. Rin tersenyum malu dan mengakui bahwa ia menuangkan terlalu banyak air. Ia bercanda bahwa jika terus begini, ia bisa terkena fobia laut. Melihat Rin menyalahkan dirinya sendiri, Geombo panik. Ia segera mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa makanan terlalu asin juga tidak sehat dan ramen seperti ini justru cocok untuk camilan malam. Ia tersenyum dan mengatakan akan memakannya dengan lahap. Saat itu ia melihat Rin membalas dengan senyum hangat yang membuat dadanya bergetar. Dalam hatinya Geombo merasa mungkin di saat-saat terakhir hidupnya nanti, ia akan mengingat momen ini. Begitu berharga dan indah hingga membuat kematian terasa lebih dekat.
Rin kembali menanyakan apakah ramennya terlalu hambar dan apakah perlu menambahkan kuah lagi. Geumbo segera mengatakan bahwa semuanya sudah sempurna. Malam semakin larut dan suasana menjadi hening. Geumbo berbicara pelan pada Loto-chan, mengira makhluk kecil itu mungkin lebih nyaman di dalam lemari yang gelap. Ia berpikir bahwa makhluk hidup memang menyukai sudut tersembunyi yang memberi rasa aman. Pikirannya melayang ke ruang tamu dan ia menduga Rin mungkin sudah tertidur. Ia duduk di depan televisi dan tiba-tiba matanya berbinar saat melihat Attack on Titan muncul di layar. Ia tak menyangka ada promosi serial itu. Rin tertawa ringan dan mengatakan bahwa ia mengenalnya dengan baik dan baru saja menontonnya ulang. Geumbo semakin bersemangat. Ia merasa orang sering salah menilai penggemar serial itu hanya mengikuti tren, padahal mereka tak memahami kedalaman ceritanya. Rin tertawa melihat keseriusannya dan menggoda mengapa ia begitu mendalami hal itu. Ia lalu mengajak menonton bersama jika belum mengantuk dan bertanya kapan pertama kali ia menontonnya. Geumbo balik bertanya, apakah yang dimaksud pertama kali atau yang terbaru? Rin tertawa dan menanyakan berapa kali total ia menontonnya. Mereka pun menonton bersama. Saat adegan ikonik muncul, Geumbo meledak oleh kegembiraan. Ia bersorak seolah menyaksikan momen suci yang sangat berarti baginya. Namun di tengah euforia itu, ia menyadari sesuatu. Rin tertidur bersandar di bahunya. Awalnya ia mengira ia hanya bercanda. Ia mencoba berbicara pelan sambil tersenyum canggung. Namun setelah memperhatikan dengan saksama, ia sadar Rin benar-benar tertidur. Tubuh Geumbo menegang dan ia tak tahu harus berbuat apa. Malam pun berlalu dalam keheningan. Dan keesokan paginya, Princess Rin terbangun perlahan di atas ranjang, membuka mata dalam keadaan setengah sadar. Dalam setengah sadar, ia menoleh ke kanan kiri lalu memanggil Geumbo untuk memastikan apakah ia sudah bangun. Geumbo menjawab pelan bahwa ia sudah terjaga. Dengan senyum sisa kantuk, ia mengucapkan selamat pagi dan mengaku tak sadar kapan ia tertidur. Ia lalu menanyakan apakah Geumbo sempat tidur nyenyak. Geumbo hanya tersenyum tipis dan mengiyakan meski lingkar hitam di bawah matanya menunjukkan kenyataan sebaliknya. Ia sama sekali tidak tidur semalaman. Ketika ditanya hendak kemana, Geumbo menjelaskan bahwa ia harus pergi mengurus sisa pembayaran rumah kakaknya. Ia mengangguk memahami. Geumbo bergegas mengambil barang-barangnya sambil berkata bahwa ia akan kembali sebelum malam, mengeluh pelan tentang macetnya Gangnam di jam segitu. Tepat saat hendak keluar, Rin menahannya dan meminta izin menggunakan komputernya. Geumbo sedikit terkejut lalu mengizinkan, mengatakan laptop ada di kamar kecil. Mereka berpisah dan Geumbo pun pergi. Namun malam hari segalanya berubah. Geumbo pulang dan begitu melangkah masuk, tubuhnya membeku. Rin tidak ada. Uang yang ia simpan di lemari menghilang. Bahkan Loto-chan pun lenyap, jantungnya berdegup liar. Ia menyapu pandangan ke seluruh ruangan, keringat dingin mengalir. Ia berteriak memanggil, suaranya memantul di ruang kosong tanpa jawaban.